Siyasah Dauliyah, wewenang untuk mengatur negara dalam hubungan internasional. Oleh Tua Gahara RM. Bagian 1. Salah satu mata kuliah lainnya yang juga kami ambil pada semester genap tahun akademik tahun 2022 sampai tahun 2023 ini adalah Siyasah Dauliyah. Siyasah Dauliyah adalah kekuasaan untuk mengatur hubungan antar warga negara dan lembaga negara dari suatu negara dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Jadi Siyasah Dauliyah bermakna sebagai wewenang pengelola negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing. Sejarah Siyasah Dauliyah. 1. Pada masa sebelum Islam, keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujudkan dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan. Keduanya, yaitu perjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi dua sumber terpenting dalam hubungan damai antar negara pada masa itu. Walaupun demikian, gejala hubungan antar negara yang sering terjadi pada saat itu lebih banyak ditandai oleh peperangan. Perang menjadi semacam olahraga tahunan bagi suku-suku bangsa tertentu. Dalam keadaan demikian, perang menjadi dasar hubungan di antara mereka. Setiap negara yang ada selalu dituntut untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk perang, baik dengan cara mempersenjatai pasukan ataupun membangun benteng perlindungan dari serangan musuh. The Great Wall di Cina membuktikan fakta semacam ini. Perjanjian antara Ramses III, Firaun Raja Mesir, dengan Heta, Raja Asia Kecil, pada abad 3 sebelum Masehi, menurut Amir Ali, merupakan salah satu perjanjian yang paling tua di antara dua negara. Isi perjanjian tersebut antara lain tentang penghentian peperangan dan perjanjian ekstradisi bagi rakyat yang lari dari negara asalnya. Pada zaman Yunani kuno, kota merupakan kesatuan negara. Setiap negara kota, city-state, seperti Sparta, Athena, dan Apollonia, merupakan sebuah negara yang berdiri sendiri. Hubungan antara negara kota yang satu dengan negara kota yang di Yunani terikat oleh perasaan, satu warga, satu bahasa, dan satu agama. Adapun hubungan antara negara kota Yunani dengan negara kota di luar kawasan Yunani didasarkan kepada prinsip, bangsa Yunani harus menguasai bangsa-bangsa lain di luar kawasan Yunani, karena bangsa Yunani merupakan bangsa yang unggul. Hal ini berbeda dengan gejala hubungan internasional yang terjadi selama zaman Romawi. Pada waktu itu, hubungan baik antar negara kota didasarkan pada hukum ketetanggaan dan penghormatan kepada setiap negara lain. Akan tetapi, negara Romawi memegang kekuasaan untuk memutuskan setiap persengketaan yang timbul. Warga negara Romawi yang asli menganggap bahwa bangsa Romawi adalah bangsa unggul. Kemudian, stereotip ini mengakibatkan pemunculan dan perkembangan Imperium Romawi. Dalam bidang hukum, muncul apa yang disebut ius civile sebagai hukum yang harus berlaku bagi orang Romawi, dan ius gentium sebagai hukum antar bangsa. J.G. Starke menyatakan bahwa, sesungguhnya sumbangan langsung Yunani dan Romawi terhadap perkembangan hukum internasional relatif kurang, kondisi-kondisi yang mendukung pertumbuhan hukum bangsa-bangsa baru muncul, pada abad ke-15 pada saat di Eropa mulai bermunculan negara-negara beradab yang merdeka. Demikianlah sejarah singkat Siyasah Dauliyah pada masa sebelum Islam. Dalam slide video berikutnya akan saya sampaikan sejarah singkat Siyasah Dauliyah pada masa Islam. Semoga bermanfaat.